mahasiswa semester 5 jurusan keperawatan Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pelaksana untuk pasien resiko perilaku kekerasan serta mempraktekannya dalam komunikasi bersama pasien sehubungan untuk memenuhinya tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan jiwa. Berikut videonya. Sebelum memulai videonya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari resiko perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan merupakan perilaku seseorang yang rentan dan beresiko membahayakan orang lain, dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya Nurse Nabila. Di sini saya perawat yang bertugas pada siang ini. Sebelumnya, apa benar dengan Kakak Salwa? Iya benar. Kakak Salwa biasanya sukanya dipanggil apa? Ada aja Salwa. Baik Kakak Salwa, gimana nih kabarnya hari ini? Saya lihat tadi kayaknya murung aja nih, kesel gitu ya? Iya, saya kesel banget sama adik saya. Lagian dia kalau habis mainan nggak pernah diberesin, kan saya capek. Oh gitu. Emang kakak tinggalnya di rumah berdua aja sama adik? Iya, nah saya berdua aja sama adik saya. Cuma adik saya itu nggak berantakin mulu, kan saya jadi kesel. Baik. Kalau boleh tahu itu rasa keselnya itu kayak gimana ya kak? Saya kesel banget rasanya tuh, saya pengen jambak-jambak rambut dia aja gitu. Saya kesel banget, saya gregetan. Gregetan gitu ya kak? Baik. Kalau misalnya selama ini nih, kakak kalau misalnya lagi marah sama adik kakak, itu apa yang dilakuin buat ngeredain rasa marahnya? Paling saya kalau misalkan itu saya nangis karena saya saking kekesalannya kan ya mas, itu saya nangis aja gitu, ngurung diri terus saya nangis gitu. Baik, apa dengan nangis itu efektif buat bikin rasa marah kakak jadi reda atau seperti apa gitu? Lumayan sih Nars, lebih lega aja gitu kalau sudah nangis. Oke, baik. Dari penjelasan yang tadi kakak berikan, bisa tersimpulkan nih kalau kakak itu mengalami resiko perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan itu adalah perilaku yang rentan untuk kakak membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar. Oh begitu ya Nars, berarti saya kalau misalkan kayak gitu tuh bisa membahayakan adik saya sendiri ya Nars? Iya, tadi kan kakak bilang sendiri kan rasanya itu seperti ingin menjambak-jambak rambut adik kakak Salwa kan. Nah, itu bisa aja sewaktu-waktu bisa terrealisasi gitu, bisa bukan rasanya lagi tapi beneran melakukan kekerasan seperti itu. Iya Nars, tapi saya kesal banget gitu rasanya Nars, jadinya ada rasa seperti itu. Iya, nanti akan saya ajarkan, ada beberapa latihan yang akan saya ajarkan. Totalnya itu ada 4 latihan. Yang pertama itu mengatasi kekerasan dengan cara fisik, yang kedua dengan cara verbal, yang ketiga dengan spiritual, dan yang terakhir itu dengan obat. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan latihan yang pertama dulu ya kak, dengan cara fisik. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit, tempatnya di sini aja. Sekarang apa kakak bersedia? Ya, bersedia Nars. Baik. Baik, sesuai kesepakatan kita yang tadi, kita sudah sepakat ya kak untuk waktunya di sini, dan waktunya 10-15 menit. Untuk hari ini kita akan membahas tentang latihan yang pertama, yaitu mengatasi rasa marah dengan cara fisik. Nah, dengan cara fisik ini Nurse punya 2 cara nih kak. Untuk yang pertama dulu kita bahas ya. Yang pertama itu dengan tarik nafas dalam. Ini teknik tarik nafas dalam ini tuh berguna untuk membuat diri kita jadi lebih tenang saat kita marah. Jadi nggak kepikiran untuk melakukan kekerasan seperti itu kak. Sebelumnya Nurse mau tanya nih, kakak udah tahu belum sih kalau cara tarik nafas dalam yang benar tuh kayak apa? Belum sih Nars, saya belum tahu. Baik, kalau seperti itu Nurse ajarkan ya. Pertama-tama itu kita kalau misalnya kakak ingin melakukannya sambil menutup mata itu boleh, tapi pastikan dulu lingkungan yang di sekitar kakak itu aman seperti itu. Atau nggak mau tutup mata juga nggak apa-apa. Nah, pertama itu kakak tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung, lalu setelah itu ditahan selama 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, lalu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Melakukan seperti itu, tapi secara perlahan-lahan ya kak. Nurse contohkan seperti ini, kita tarik nafas dulu perlahan-lahan dari hidung, tahan sampai 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5,
keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Baik, jadi caranya seperti itu kak. Apa kakak sudah mengerti? Ya, sudah mengerti nurse. Baik, kalau kakak sudah mengerti, boleh dong nurse minta tolong buat ulangi lagi tadi yang nurse ajarin. Baik nurse, jadi tarik nafas mendalam. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan. Iya, baik, bagus. Bagus sekali ya kak, itu sudah benar tadi seperti itu. Nah, itu bisa kakak ulangi 3-5 kali. Kalau misalnya kakak sedang merasa marah, jadi nanti rasa marah yang kakak rasakan akan sedikit berkurang, lama-kelamaan berangsur akan mereda, seperti itu kak. Baik. Untuk yang kedua itu caranya memukul bantal. Nah, kalau memukul bantal ini kayak kakak melampiaskan rasa marah kakak itu dengan memukul barang yang lembut, nggak cuma bantal, misalnya kayak guling atau kasur, itu bisa pokoknya memukul barang yang tidak bisa menyakiti diri kakak sendiri. Kalau boleh tahu kakak biasanya kalau mukul bantal tuh kayak gimana sih kalau misalnya lagi gregetan? Seperti ini sih nurse. Iya, bagus ya, seperti itu ya. Boleh juga seperti itu kak. Terserah kakak, pokoknya lampiasin aja, kayak misalnya dipukul-pukul gitu sekeras mungkin. Itu nggak apa-apa. Nah, itu nanti bisa mengurangi rasa marah yang kakak rasakan karena sudah melampiaskannya ke barang-barang yang tidak bisa menyakiti diri sendiri. Nah, seperti itu. Untuk penjelasan yang memukul barang yang lembut, apa dapat dimengerti kak? Ya, bisa dimengerti nurse. Baik. Kalau gitu, kalau sudah mengerti, boleh nurse minta ulangi tadi apa yang nurse sudah ajarkan? Ya, yang pertama itu tarik nafas dalam, ditahan sampai 5 kali, lalu dihembuskan secara perlahan. Dan yang cara kedua itu memukul bantal ya nurse. Iya, baik, sudah benar. Sudah bagus sekali tadi kakak sudah paham apa yang nurse ajarkan ya. Ini bisa kakak lakukan ketika kakak sedang marah atau merasa sedang kesal gitu. Jadi kalau kepikiran tadi tuh kayak pengen jambak rambut adiknya, itu lampiasin aja ke bantal gitu sambil tarik nafas dalam. Jadi perasaan kakak lebih tenang, seperti itu. Baik, untuk apakah ada pertanyaan lagi kak? Udah cukup sih nurse. Iya. Baik, jadi gimana nih kak perasaannya setelah nurse ajarkan teknik tarik nafas sama memukul bantal tadi? Apakah lebih baik atau biasa aja atau gimana? Iya sih nurse, setelah saya tahu cara tersebut, saya jadi lebih tenang aja, lebih rileks, tidak ada rasa yang marah seperti sebelum-sebelumnya. Untuk hari ini kita pembahasannya latihan satu itu dulu. Untuk pertemuan selanjutnya nurse akan ajarkan latihan yang kedua nih kak, yaitu mengungkapkan rasa marah dengan cara verbal. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan nurse ajarkan besok ya kak. Untuk waktunya kakak maunya kapan? Seperti sekarang aja nurse. Seperti sekarang, di sini saja ya? Iya. Ya, baik. Untuk pertemuan besok kita lakukan di sini lagi, jamnya seperti hari ini. Untuk pertemuan hari ini sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kak? Sudah cukup. Baik. Jangan lupa tadi latihan yang sudah nurse ajarkan diulangi terus ya. Iya, nurse. Baik, untuk pertemuan hari ini nurse cukupkan sampai di sini. Nurse izin pamit ya. Permisi kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kak Salwa. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Masih ingat nurse nggak? Masih nurse Nabila kan? Iya betul. Sesuai kesepakatan yang kemarin, untuk pertemuan hari ini kita lakukan di jam yang sama seperti yang kemarin ya kak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas latihan yang kedua, yaitu mengungkapkan rasa marah dengan cara verbal. Sebelumnya nurse mau tanya nih, untuk latihan pertemuan yang kemarin masih ingat nggak? Masih nurse. Apa aja coba nurse pengen tahu? Tarik nafas dalam dan memukul bantal ya nurse. Iya baik. Bagus sekali, masih ingat ya kak? Apa itu udah dilatih di rumah? Udah nurse, saya kalau lagi kesel sama adik saya sekarang lebih ke pukul bantal sama tarik nafas dalam sih nurse. Bagus sekali ya kak, sudah dijalankan dengan benar latihannya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengungkapkan rasa marah dengan cara verbal. Untuk waktunya 10-15 menit sesuai kesepakatan yang kemarin. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Baik. Nah, jadi untuk mengungkapkan rasa marah dengan cara verbal ini, itu kita dengan berbicara kak, berbicaranya itu dengan yang baik. Misalnya kalau kan kesel nih sama adiknya nih karena ngeberantakin rumah mulu, nah kakak tuh bilang ke adiknya gitu,
bilang kalau misalnya kakak tuh nggak suka kalau kamu berantakin rumah, jadi nanti orang yang memiliki kesalahan tersebut dia tahu kesalahannya di mana, jadi dia nggak mengulangi kesalahannya lagi. Contohnya seperti ini, Nurse contohkan ya, misalnya kakak Salwa sebagai adiknya, Nurse sebagai kakak Salwa ya, bilang seperti ini, Dek jangan diberantakin ya rumahnya, kakak capek kalau misalnya pulang kerja rumahnya berantakan, atau seperti ini. Kalau misalnya abis main, dirapihin lagi ya deh mainannya, biar rumahnya nggak berantakan. Nah seperti itu, jadi nanti adiknya Kak Salwa itu bisa tahu kalau misalnya Kak Salwa nggak suka kalau rumahnya berantakan. Gimana? Udah ngerti belum? Ya, mengerti Nurse. Ya kalau udah ngerti, Nurse minta ulangin dong tadi yang Nurse jelaskan apa aja. Ya boleh Nurse. Jadi pertemuan yang kedua ini kita mengungkapkan secara verbal dan kayak mengungkapkan kita tuh nggak sukanya di mananya, kayak misalnya Dek tolong dong dek, kalau misalkan habis main diberesin lagi, soalnya kakak juga capek habis pulang kerja, kayak gitu ya Mas. Iya, bagus, sudah cepat sekali ya Kak Salwa mengertinya. Nah sudah bagus sekali tadi kakak sudah paham apa yang Nurse ajarkan ya. Ini bisa kakak lakukan ketika kakak sedang marah atau merasa sedang kesal gitu. Jadi baik dari penjelasan yang sudah Nurse ajarkan tadi dan kakak Salwa juga sudah mempraktikkannya dengan baik. Gimana tuh kak perasaannya setelah melakukan yang sudah Nurse ajarkan, atau lebih baik atau seperti apa? Iya sih Nurse, setelah saya melakukan dengan cara verbal, saya jadi lebih tenang aja gitu. Kalau misalkan dengan cara yang itu tuh mungkin adik saya juga bisa lebih menerima gitu sih Nurse. Apakah ada pertanyaan lagi kak? Udah cukup sih Nurse. Iya, untuk pertemuan selanjutnya kakak maunya kapan? Seperti sekarang aja Nurse. Seperti sekarang di sini saja ya? Iya. Ya baik. Untuk pertemuan besok kita lakukan di sini lagi, jamnya seperti hari ini. Untuk pertemuan hari ini sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kak? Sudah cukup. Baik. Jangan lupa tadi latihan yang sudah Nurse ajarkan diulangi terus ya. Iya. Baik. Baik Kak Salwa, jika tidak ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan kedua ini Nurse cukupkan sampai sini ya. Iya Nurse. Baik, Nurse izin pamit ya. Permisi Kak Salwa. Iya Nurse, silakan. Assalamualaikum Kak Salwa, selamat siang. Selamat siang Nurse. Masih ingat sama Nurse nggak? Masih Nurse Nabila kan? Iya betul. Untuk kali ini kita udah pertemuan yang ketiga ya. Untuk pertemuan yang ketiga ini sesuai kesepakatan yang kemarin, di tempatnya di sini lagi dan jamnya sama seperti kemarin ya. Hari ini kita akan membahas latihan yang ketiga, yaitu mengungkapkan rasa marah dengan cara spiritual. Tapi Nurse mau tanya dulu nih, latihan-latihan yang kemarin tuh masih ingat nggak sih? Masih Nurse, masih ingat. Kalau Nurse boleh tahu apa aja tuh? Yang pertama itu kita tarik nafas dalam ya. Yang kedua itu kita pukul benda-benda yang lunak seperti bantal. Yang ketiga itu kita bisa mengungkapkan secara verbal. Baik. Bagus sekali, masih ingat ya kak? Itu dilakukan nggak di rumah? Iya dilakukan Nurse. Sekarang saya melampiaskannya dengan cara-cara yang telah Nurse ajarkan sama saya. Baik, bagus sekali Kak Salwa udah melakukan semuanya ya, sudah dilakukan dengan baik dan latihan-latihannya juga masih diingat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang latihan yang ketiga, yaitu mengungkapkan rasa marah dengan spiritual. Untuk waktunya 10-15 menit, apakah kamu bersedia? Bersedia Nurse. Baik. Di sini kita akan mengungkapkan rasa marah dengan cara spiritual. Nah, berhubung Kakak Salwa ini agamanya Islam sama kayak saya ya. Nah, caranya itu kalau dengan spiritual itu kita kayak mendekatkan diri kepada Tuhan gitu Kak. Misalnya kita melakukan hal-hal yang seperti sholat atau berzikir atau istighfar seperti itu. Kalau misalnya sedang marah, misalnya kakak Salwa merasa marah nih sama adiknya karena berantakin rumah gitu. Nah, kakak Salwa bisa nih istighfar 3 kali, kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, seperti itu, sambil pelan-pelan ditenangkan pikiran dan emosinya seperti itu kak. Tapi nggak cuma istighfar, bisa juga kakak Salwa berzikir atau berdoa atau sholat, pokoknya kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Tuhan seperti itu. Apa bisa dimengerti kak? Bisa Nurse, saya bisa mengerti. Baik, kalau bisa dimengerti, Nurse mau tahu dong tadi apa aja yang Nurse jelaskan? Ya jadi dengan kita meredakan emosi itu bisa dengan
berzikir, istighfar, sholat atau baca Quran dan lain-lain yang sekiranya itu bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Iya, baik, sudah benar sekali ya Kak, seperti itu. Gimana nih perasaannya setelah nurse ajarkan tentang latihan yang ketiga ini? Sudah cukup baik sih nurse. Nanti saya kalau misalnya saya emosi sama adik saya bisa nenangin diri saya dengan cara beristighfar atau enggak saya sholat seperti itu nurse. Baik, kalau misalnya begitu, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup nurse. Baik, kalau sudah cukup, nurse cukupkan pertemuan kita untuk pertemuan ketiga ini. Nah, untuk pertemuan besok nih, pertemuan yang keempat, nanti akan ada resep obat dari dokter. Nah, itu untuk latihan yang keempat itu obat Kak. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dan untuk resepnya atau obatnya akan ada di pertemuan keempat besok ya Kak. Untuk waktunya itu Kakak mau kapan dan bisanya kapan? Seperti sekarang aja nurse. Baik, seperti sekarang. Tempatnya Sama seperti sekarang. baik, di sini. Untuk pertemuan keempat besok waktunya seperti hari ini dan tempatnya juga di sini. Baik, apa ada yang ingin lagi ditanyakan Kak? Sudah cukup nurse. Baik, kalau sudah cukup untuk hari ini, nurse cukupkan sampai di sini ya. Sebelumnya terima kasih Kakak Salwa sudah bisa diajak berkontribusi dengan baik pertemuan hari ini. Nurse izin permisi ya. Iya nurse. Assalamualaikum Kakak Salwa, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang nurse. Masih ingat nurse nggak nih? Masih dong nurse Nabila kan? Iya, betul sekali. Sesuai kesepakatan yang sudah kita buat kemarin, di sini kita akan melakukan pertemuan yang keempat ya Kak, yaitu untuk membahas latihan yang keempat, yaitu meminum obat. Nah, untuk waktunya sama seperti kemarin ya Kak di sini. Nah, hari ini kita akan membahas latihan yang keempat, yaitu meminum obat. Untuk waktunya kemarin kesepakatan kita 10 sampai 15 menit ya Kak. Apakah Kakak bersedia? Bersedia nurse. Baik. Nah, di sini nurse akan memberikan obat yang sudah diresepkan sama dokter. Nah, jadi ini ada 3 obat yang sudah diresepkan sama dokter ya Kak. Ini itu sudah ada keterangannya di sini, 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu sudah ada, sudah jelas ya Kak. Nah, obat ini diminum harus secara rutin ya Kak. Kakak mau sembuh kan? Iya mau banget nurse. Nah iya, kalau misalnya mau sembuh, obatnya ini harus diminum secara rutin. Kalau misalnya keterangan 3 kali sehari, 3 kali sehari itu berarti nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau yang 2 kali sehari begitu juga ya. Iya baik nurse. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Baik, ini obatnya Kak. Ya terima kasih nurse. Iya. Baik, jadi gimana nih Kak perasaannya setelah sudah mendapat obat yang diresepkan oleh dokter? Saya lebih tenang sih nurse, karena saya bisa mengkonsumsi obat kan. Kalau misalkan sebelumnya saya tuh kadang suka yang masih kebawa emosi juga walaupun sudah melakukan cara-cara yang telah kita pelajari gitu nurse. Baik, ini diminumnya harus rutin dan latihan-latihan yang kemarin juga jangan dilupain. Iya baik nurse. Kan kalau mau sembuh, obatnya itu harus diminum secara rutin dan latihannya terus dilakukan. Sebelumnya nurse mau nanya nih, latihan yang kemarin masih ingat nggak? Masih nurse. Coba sebutin apa aja yang udah nurse ajarin. Jadi pertemuan yang pertama itu kita bisa melakukannya dengan tarik nafas dalam, lalu yang kedua memukul bantal, yang pertemuan kedua itu kita bisa mengungkapkan secara verbal ke adik kita sendiri, yang ketiga itu secara spiritual dengan mengaji atau sholat atau dengan berzikir, terus yang keempat kita baru minum obat gitu ya. Kalau untuk pertemuan yang ke satu, kedua, ketiga kemarin, latihan udah dilakuin belum kemarin? Sudah saya lakukan. Baik, bagus sekali ya, sudah dilakukan. Jadi itu dibiasakan terus ya Kak. Jadi biar Kakak tambah mahir melakukannya. Jadi kalau misalnya Kakak emosi, sudah tahu gitu apa yang harus dilakukan. Baik, kalau Kakak sudah mengerti, latihannya terus dilakukan ya Kak. Jangan sampai lupa, latihannya terus dilatih. Terus juga obatnya diminum secara rutin sesuai takaran yang sudah dianjurkan sama dokter. Nanti insya Allah bisa cepat sembuh ya Kak. Ya amin, terima kasih ya Nars. Ya, sebelumnya apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas Nars. Baik, untuk pertemuan hari ini Nars cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah
sudah mau berkontribusi ya Kak. Nas permisi. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih Nas. Baik, sekian video penjelasan dari saya mengenai strategi pelaksanaan pada pasien resiko perilaku kekerasan. Videonya saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.